Mulianya akhlak berawal dari baiknya pengetahuan dan pemahaman atau baiknya karakter. Tetapi baiknya karakter tidak menjamin baiknya akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan sehingga kita berkumpul dalam kajian rutin yang kali ini kita akan bahas tentang bab akhlak. Sebelum kita membahas bab akhlak, apa bedanya antara adab, karakter, sifat, tabiat, dan akhlak? Jadi itu sebenarnya ada pendekatan-pendekatan. Contoh adab. Adab itu berbeda-beda tergantung orangnya. Contoh di Indonesia. Di Indonesia itu terdiri dari banyaknya suku. Tentunya setiap suku memiliki adab yang berbeda-beda. Adab Jawa, adab Sunda, adab mana itu berbeda-beda. Sedangkan karakter itu lebih kepada pendekatan kepada baiknya sifat di dalam diri kita. Sedangkan tabiat adalah sesuatu nilai-nilai sifat yang kita lahir itu sudah miliki, tanaman dari kedua orang tua. Kali ini kita akan bahas memperdalam bab akhlak tersebut. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah nilai-nilai sifat yang tertanam di dalam jiwa. Lah, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini diuji, yaitu ujiannya itu menyucikan jiwa atau menyempurnakan akhlak. Sedangkan sempurnanya akhlak dibutuhkan baiknya karakter. Akhlak itu di dalam jiwa, sedangkan karakter ada di dalam aliran darah atau di dalam jasad kita. Baiknya karakter belum tentu baiknya akhlak. Kenapa demikian? Baiknya karakter belum tentu baiknya akhlak. Karena kalau bicara tentang akhlak, mulia dan tercela, tolak ukurnya adalah agama. Sedangkan karakter, tolak ukurnya apa? Baik buruknya di mata manusia. Maka di dalam Quran surat Syam ayat 7-10 diterangkan, demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syam. Bahwasanya kita di dunia diuji oleh Allah, yaitu ujiannya itu dalam rangka menyempurnakan akhlak. Jadi agama, keberadaan agama itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah, maka nilai-nilai sifat yang tertanam di dalam jiwa adalah akhlak. Nilai-nilai sifat yang tertanam di dalam otak adalah pengetahuan. Sedangkan nilai-nilai sifat yang tertanam di dalam hati atau jantung atau dalam jasad itu bicara tentang pemahaman. Atau bisa dikatakan sebagai karakter. Mulianya akhlak itu ditentukan dari baik dan buruknya otak kita. Kalau otak kita buruk, hati kita buruk, kira-kira akhlak kita menjadi baik atau menjadi buruk? Bisa menjadi buruk. Karena apa? Bagaimana kita bisa menjadi mulia di tempat yang buruk? Jiwa kita itu diri kita yang sesungguhnya, yang keberadaannya di dalam jasad.
baik buruknya jiwa kita sangat tergantung jasad kita. Kalau hati kita gunakan untuk memahami sesuatu yang buruk, pikiran kita, otak kita, pengetahuan kita isinya juga keburukan-keburukan, maka akhlak kita tidak jauh dari tercela. Maka ujian kita di dunia ini adalah menyempurnakan akhlak yang pada akhirnya di yaumul akhir nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Maka di sini terangkan, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang pada akhirnya nanti jiwa kita akan dipertanggungjawabkan, akan mempertanggungjawabkan dalam jiwa di dunia mengendalikan jasadnya. Dalam ayat yang lain juga diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran surat Zumar ayat 70. Kalau seandainya hatimu buruk, otakmu buruk, kok dia bersikap baik? Itu tanda tanya. Kalau hatinya isinya hawa nafsu, pikirannya isinya kotor, kok amal perbuatannya baik? Kira-kira dipertanyakan nggak? Dipertanyakan. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Kan seperti itu. Nggak mungkin orang yang hatinya buruk, pikirannya buruk, melahirkan sikap yang baik. Maka menyucikan jiwa itu berawal dari bagaimana usaha kita menyucikan hati kita, menyucikan otak kita, sehingga kita dalam beramal pun menjadi baik, menjadi suci. Baiknya perbuatan seseorang belum tentu baik otak dan hatinya, karena banyak orang baik lebih karena ia tidak ingin diperlakukan buruk. Jadi banyak hari ini orang berbuat baik karena apa? Karena nggak mau diperlakukan. Mengenal jiwa atau ruh. Kita buka Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya Allah memegang nyawa atau jiwa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Di lain ayat diterangkan setiap yang berjiwa atau bernyawa akan merasakan mati. Jadi artinya merasakan mati itu adalah merasakan kematian jasad. Jiwa kita tetap hidup. Jadi jiwa kita tetap hidup merasakan kematian jasad. Jadi jiwa itu artinya apa berarti? Jiwa itu adalah diri kita yang sedang mengendarai jasad. Maka jasad ini itu ibaratnya kendaraan. Antara orang mati dan tidur itu dikatakan oleh Allah itu sama. Sama-sama ketika jiwa sedang meninggalkan jasad. Yang mati tidak kembali, yang tidur kembali setelah dia bangun. Ternyata diri kita adalah jiwa yang Tugas kita mensucikan jiwa itu berawal dari bagaimana kita berusaha menyucikan tempat tinggal kita atau tempat tinggal sementara kita di dunia, yaitu jasad. Mulianya akhlak berawal dari baiknya pengetahuan
dan pemahaman atau baiknya karakter. Tetapi baiknya karakter tidak menjamin baiknya akhlak. Kenapa demikian? Coba sekarang, kalau bicara tentang akhlak itu banyak Islam yang bicara tentang bab akhlak, yang dikelompokkan tentang akhlak mulia dan tercela. Kalau di luar sana bicaranya tentang karakter. Sekarang kalau non muslim atau orang yang nggak beragama sekalipun, banyak nggak yang memiliki karakter yang baik? Banyak. Terus ketika mereka memiliki karakter yang baik, apakah akhlaknya mulia? Belum tentu. Karena bicara tentang akhlak adalah bicara sesuatu yang akan kita lahirkan kembali di yaumul akhir atau di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di belakang kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Yang menjadikan kita bercahaya di yaumul akhir itu apa? Adalah baiknya akhlak, baiknya amal perbuatan. Maka dengan diutusnya seorang Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Jadi syariat Islam bicara tentang agama, syariat tauhid, sudah bukan lagi sebagai alat untuk memperbaiki akhlak. Kalau bukan lagi sebagai alat untuk mensucikan jiwa, maka agama itu sudah menyimpang. Permasalahannya, mulia dan tercelanya kita dalam berakhlak, tolak ukurnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di mata manusia, boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu sangat buruk buat kita. Dan boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu sangat baik buat kita. Jadi baik buruknya di hadapan kita, di mata manusia, belum tentu baik, belum tentu mulia di sisi Allah. Itu. Kita akan bahas tentang karakter di dalam aliran darah atau hati. Sedangkan akhlak di dalam jiwa. Jiwa menggerakkan jasad melalui hati. Hati mengendalikan otak dari pikiran. Hingga pikiran mengendalikan panca indera. Manusia bersikap dan beramal dari apa yang ia pikirkan. Dan seseorang berpikir dari apa yang dia inginkan. Itu tahapan-tahapan prosesnya. Jadi tahapan prosesnya apa? Jiwa adalah pusat pengendali. Jiwa itu diri kita yang Kalau mengendari sebuah mobil, jiwa itu sopirnya. Makanya kalau orang tidur bisa nggak, walaupun dia punya hati, punya otak, punya panca indera, bisa nggak jalan-jalan kemana dengan kesadaran? Kalaupun dia ngomong, kalaupun dia jalan tuh ngigu, di luar kesadaran. Maka ketika jiwa keluar dari jasad, disitulah kesadaran nggak ada. Jadi pusat pengendali adalah jiwa. Pertama, jiwa mengendalikan hati. Hati itu ibarat mobil itu mesinnya. Hati mengendalikan otak. Jadi kita itu berpikir, otak kita berpikir dari apa yang kita ingin. Seperti itu contohnya. Sedangkan panca indera dikendalikan dari kita hanya beramal, berbuat, bersikap dari apa yang kita pikirkan. Ini cara kerjanya. Sehingga ketika kita
berbuat, bersikap, beramal, ngomong, melihat, mendengar dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kebiasaan di dalam otak dan hati kita. Inilah yang akhirnya menjadikan sebuah tanaman di dalam darah daging kita, atau menjadi sebuah sedangkan karakter ini kunci dari baik buruknya atau mulia atau tercelanya sebuah akhlak. Maka kalau dengan simpelnya itu ibaratnya gini, kalau kepengin mulia, muliakan dulu jasadmu. Kalau kepengin bersih, bersihkan dulu jasadmu. Kalau kepengin baik, baikkanlah dulu jasadmu. Insyaallah ketika kamu berada di dalam tempat yang baik, di dalam tempat yang bersih, di dalam tempat yang suci, insyaallah jiwamu pun akan menjadi baik, akan menjadi bersih, dan akan menjadi suci. Sikap dan amal perbuatan serta makanan yang seseorang makan akan membentuk karakter atau sifat di dalam darah atau jasad kita. Sedangkan karakter akan membentuk akhlak. Maka bedanya, kalau karakter dibentuk dari apa? Kebiasaan kita, makanan kita. Jadi kita biasa ngomong apa, kita biasa melihat seperti apa, kita biasa mendengarkan seperti apa, itu akan menjadi tanaman di dalam aliran darah kita. Terus apa yang kita makan juga itu juga bagian penting dalam membentuk karakter kita. Makanya di dalam Islam kita makan hewan saja yang disembelih, darah itu harus dialirkan. Karena haram. Kenapa? Darah itu membawa sifat. Kalau makan hewan potong darahnya enggak dialirkan, dimakan dalam ikut darah-darahnya, kita sama dengan memasukkan sifat hewan ke dalam tubuh kita. Makanya hewan-hewan yang buas, yang ketika dia mau makan harus berburu, itu pun haram di dalam Islam. Yang bertaring, yang bercakar, itu haram. Karena apa? Dia kalau makan pasti Terus hewan yang memiliki dua alam juga nggak boleh. Karena apa? Jadi menumbuhkan sifat kemunafikan. Itu alasannya. Kenapa hewan-hewan nggak semuanya dihalalkan? Karena berdampak pada terbentuknya karakter. Sedangkan karakter ini menjadi modal utama dalam pembentukan akhlak. Kalau karakternya udah rusak, akhlaknya pasti rusak. Nah, ini dalil-dalil hadisnya dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3314 bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. Itu alasan kenapa kita hari ini makan ikan asin boleh, ya kan? Itu padahal bangkai. Dan belalang. Belalang aja kalau udah jadi bangkai pasti boleh dimakan. Jangkrik gimana? Itu masih bagian dari belalang. Kalau mau doyan nih makan aja. Coba kalau orang-orang doyan belalang benar senang, mungkin ya setidaknya mengurangi populasi di sawah-sawah belalang itu nggak begitu banyak, ya kan? Terus 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hati itu jantung ya. Jantung itu darah dan limpa. Jadi ini 2 darah itu yang halal tuh ini. Kalau yang mengalir boleh nggak? Tidak, haram. Yang mengalir itu haram. Karena itu membawa sifat benar-benar. Sedangkan hati atau jantung itu kerjanya itu memompa darah tersebut, jeduk, mengalir ke ala. Jadi dia bekerja terus sambil menanamkan sifat yang tertanam di dalam otak kita. Apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu bertahap-tahap jantung itu menanamkan di dalam aliran darah, akhirnya mengalir dalam tubuh kita. Makanya kalau orang yang suka marah-marah, suka emosi, darahnya kok suka naik, apa hubungannya kaitnya? Makanya hari ini sabar itu lebih baik daripada marah. Terus dari hadis riwayat Muslim,
nomor 2996. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh badannya. Namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah gumpalan darah itu adalah jantung atau hati. Makanya tadi kalau kita bahas itu, hati atau jantung itu mesin. Orang kalau jantungnya rusak gimana? Rusak semuanya. Mati. Maka kalau orang sudah hatinya isinya dengkian, kebencian, aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita itu menghasilkan toksin, racun yang akhirnya menjadi penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Munculnya penyakit kanker, tumor dan sebagainya itu penyakit yang berawal dari darah tersebut, dari hati tersebut. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Kenapa kok bukan mata kita yang buta, tapi yang buta itu hati yang ada di dalam dada? Apa hubungannya? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Jadi begini, jiwa itu mengendalikan hati. Sedangkan otak hanya berpikir dari apa yang dia dari yang hati inginkan. Sedangkan mata melihat dari apa yang dia pikirkan. Jadi sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam. Kalau hatinya sudah nggak punya keinginan berbuat baik, maka pikiran pun tidak mau berpikir baik. Matanya pun pasti melihat yang buruk. Begitu.